Halo para pirsawan, apa kabar Anda? Kembali lagi kami menyuguhkan destinasi wisata andalan dan masih di provinsi yang sama, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang mumpuni sebagai kota wisata dan tetap menjadi tujuan wisatawan dari mana-mana. Apapun yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dijadikan pilihan wisata dan bahkan sisa bencana erupsi Merapi sekalipun. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan mengikuti tur lava Merapi, paket wisata alam dan edukasi serta religi. Seperti apa catatan perjalanannya? Olivia Teja, jurnalis Jurnal TV berbagi cerita untuk Anda. Pirsawan, perjalanan kita ke kota gudeg dan familiar disebut kota pelajar Yogyakarta kali ini mengunjungi lereng Merapi yang pada tahun 2010 silam menunjukkan eksistensinya dengan letusannya yang dahsyat atau big eruption, di mana harta benda, hewan ternak dan nyawa menjadi korban letusan gunung ini. Erupsi pada tahun 2010 lalu merupakan salah satu letusan terbesar Merapi setelah tahun 1872. Tercatat setidaknya 353 orang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Korban yang dikebumikan secara massal dapat kita jumpai saat kita mengikuti paket wisata Lavatur Merapi, karena salah satu rute adalah melewati makam ini. Lava sendiri yang menjadi salah satu ikon andalan wisata di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Dan tentu saja, wisatawan yang datang pasti penasaran seperti apa sih ketika mengikuti tur lava ini. Serem lava Merapi buat berwisata. Tenang, aman kok.
Lavatur ini adalah salah satu paket wisata yang ditawarkan bagi wisatawan yang ingin menguji adrenalin dan pecinta adventure atau memiliki jiwa petualang. Mengapa? Karena tur ini menghadirkan tantangan yang berbeda dari wisata-wisata lainnya. Pemirsa, Anda perlu menyiapkan fisik dan mental yang prima sebelum mengikuti paket manis ngeri-ngeri sedap. Katanya sih untuk tur ini. Namun jangan khawatir, untuk anak-anak yang ingin mencoba dan berkunjung ke Museum Mini Sisa Hartaku di lereng Gunung Merapi, dijamin aman kok. Safety dan safety sudah dipersiapkan maksimal gengs bagi para wisatawan, dan tidak lupa pula para pengelola pelaku wisata tetap ampuh menerapkan protokol kesehatan. Jadi bisa dikatakan wisata aman dan nyaman, namun memiliki tantangan. Yuk gaspol! Oh ya pemirsa Jurnal TV dan Huma Betang TV, setelah kita bertransaksi dan memesan jeep untuk akomodasi sampai ke atas, tapi belum puncak Merapi loh ya, kita disuguhkan pemandangan alam dan pemandangan desa setempat. Masih ori, namun ditata apik sedemikian rupa. Keasrian dan keaslian kawasan masih terjaga. Nah, yang tak kalah asik, kehidupan warga desa, warga dusun tetap seirama dengan tumbuhnya hotel-hotel, penginapan, resort, villa yang disediakan di kawasan tersebut. Warga pun bergeliat dengan adanya wisata di daerah mereka. SDM sadar wisata yang mumpuni, terkelola dan tertata. Warung-warung, rumah makan, resto, kafe, dan juga penjual-penjual buah tangan, handicraft, souvenir juga siap sedia melayani pengunjung yang datang. Nah, setelah menaiki kuda besi, jeep dan jokinya yang dapat diandalkan karena sudah melalui proses pelatihan, pembinaan dan studi kelayakan sebagai driver yang dibantu oleh Indonesia Off-Road Federation IOFDIY sebagai mentor. Nah, tibalah kita di Museum Mini tersebut dan disambut langsung dengan bangunan benteng bertuliskan Museum Mini Sisa Hartaku. Begitu kita menaiki anak tangga menuju Museum Mini ini, terasa semburat aura kesedihan dan kembali terbayang kedahsyatan Merapi saat erupsi kala itu. Tak sedikit wisatawan yang datang terdiam dan bergumam, bercampur haru melihat benda-benda yang ada di depannya yang kini sudah tak utuh lagi. Bekas terbakar disapu awan panas sang wedus gembel yang konon mencapai 900 derajat Celcius ketika melintasi salah satu rumah warga milik keluarga Pak Rianto, Pak Kimin, Watinem. Melalui sisa-sisa harta benda sang pemilik rumah ini, hewan ternak yang sudah menjadi fosil,
alat musik Jawa, gamelan, gong, wayang, perabot rumah tangga, mesin jahit, TV, pakaian yang tak utuh, sepeda motor yang hanya tinggal kerangka. Melihat penampakannya membuat hati ini miris bercampur sedih. Ditambah lagi tulisan yang ada di dinding rumah. Membaca itu, semakin kesedihan ini serasa membuncah. Sudah habis semua. Merapi tak pernah ingkar janji. Dan sepenggal kalimat dalam bahasa Jawa, awit iki mung tembung, kang cinipto soko tembung. Terjemahan sederhana versi penulis, karena ini hanya sebuah kalimat yang tercipta dari rangkaian kata. Jam dinding pun ikut bercerita pada jam berapa peristiwa meletusnya Merapi terjadi. Sampai di sini jam 12 lebih 8 menit. Ini malam hari. Ini jam ini sudah nempel. Jadi saksi bisu, ya. Dengan 900 derajat tingkat kepanasannya dan dengan kecepatan 150 km per jam. Hitungan detik meluluh lantakan semua. Jarum pada jam dinding ikut berkata, sekitar jam 12 lebih, Jumat 5 November 2010, sang Merapi memuntahkan awan panasnya dan jam tersebut berhenti seketika. Musibah ini bahkan sempat merenggut nyawa Mbah Marijan, sosok yang kondang sebagai pawang Gunung Merapi. Tergetar kita saat mendengar kisah meninggalnya Mbah Marijan. Nak pemerintah salah paham, aku darani ngindari Pak Presiden. Ning aku kuwi duwe tugas. Duwe tugas perintah ngersa dalem sampean dalem ingkang sinuwun ping 9. Tekan saiki kuwi aku kudu ngrumat papan-papan sing kanggo tertentu spiritual. Malah nek iso sing ora duwe tugas kudu netepi dawuh pemerintah. Ya kudu ngusi. Kudu ngusi. Soale kuwi ora duwe kewajiban saluran karo kraton, ora duwe saluran karo pemerintah. Nek sing duwe saluran karo pemerintah ya pemerintah. Sing duwe saluran karo kraton ya kraton lho. Memasuki ruang lainnya di rumah tersebut, ada hal yang terlihat unik di antara foto-foto yang terpajang rapi pada dinding ruangan. Terlihat awan panas sebelum menggulung lereng Merapi. Gumpalan awan tersebut berbentuk sebuah rupa. Penampakannya menyerupai tokoh pewayangan Jawa, di antaranya Semar dan Petro. Penilaian ini kembali kepada pribadi kita masing-masing, pemirsa. Itu sudah masuk di kamar mandi, ya. Cuman karena panasnya di situ masih 900 derajat, ya siapapun pasti ini. Dan waktu evakuasi itu kita perlu waktu 1 bulan untuk Kenapa, ambil, Pak? karena masih panas. Iya, itu masih panas, ya. Itu sebenarnya ada 5 orang, 3 lari ke sebelah barat, yang 2 masuk ke bunker. Salah Tapi perhitungan. bukan salah perhitungan, jadi yang datang itu tadi kalau hanya awan panas dia itu hanya lewat di atas, ya. jadi 50 cm di permukaan tanah. Tapi karena yang datang tuh material panas, jadi dia terkubur beserta material panas. Berarti dalam bunker. meninggalnya itu karena panas itu Betul, tadi. betul, dan terkubur material panas. Usai mengunjungi tempat ini, sempat terlihat di halaman ada box bertuliskan dana sukarela, voluntary fund yang disediakan bagi pengunjung. Mengingat masuk tempat ini tidak ada retribusi. Tampak juga di halaman tersedia lapak dagang yang menyediakan aneka souvenir hasil karya warga setempat. Dan yang tak kalah pentingnya, tersedia kamar mandi umum, toilet yang terlihat bersih.
Saat hendak kembali, aku berpikir, Tuhan, betapa dahsyatnya peristiwa pada waktu itu. Kau hanya menggetarkan satu gunung saja. Alam berbicara. Manusia hanya bisa berdoa, menadahkan tangan padamu, memohon pertolonganmu. Sekali lagi, Merapi tak pernah ingkar janji. Sesuai dengan waktumu, engkau menunjukkan eksistensimu. Dan kini jejakmu menjadi sebuah destinasi wisata yang bisa menjadi pembelajaran, wisata edukasi dan religi, bersahabat dengan alam. Oh ya, jam buka di tempat ini mulai pukul 8 pagi ya, hingga pukul 5 sore hari. Wisata Indonesia bagus. Yuk, pemirsa, ditunggu. Di daerah istimewa Yogyakarta, kita wisata bersama. Dan dari Sleman, Yogyakarta, Olivia Teja untuk Anda.